Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazilman wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Jamaah rahimakumullah, jamaah pengajian rutin malam Jumat Masjid Al-Ikhlas Bromokorpri Gayam Sukarjo. Alhamdulillah malam ini kita lanjutkan kembali kajian kita untuk jadwal pekan ke berapa nih Pak? 4 nggih. Pekan keempat. Bersama saya soalnya kan kita bahas melanjutkan pembahasan kitab Arba'in An-Nawawi. Kitab Arba'in An-Nawawi, hadis-hadis pilihan yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Kemarin kita baru pembahasan hadis yang pertama, yaitu tentang niat. Insyaallah malam ini akan kita bahas hadis yang kedua, yaitu tentang maratibuddin. Maratibuddin, tingkatan-tingkatan agama. Tingkatan-tingkatan agama, yaitu Islam, iman dan ihsan. Ini ibu kelihatannya baru arisan ini. Nggih, Bu. Bu. Sehat mboten? Alhamdulillah. Nggih. Jadi kita akan bahas lanjutkan Arba'in Nawawi hadis yang kedua. Dan ini hati pesan pada takmir kalau bisa pekan depan dikoordinir beli kitabnya, Pak. Itu kan murah, paling 8.000 dan nanti dibagikan jamaah gitu. Bisa iuran, bisa nanti pakai kas masjid itu. Sehingga nanti pengajiannya bisa sistematis ya. Jadi kita bahasnya cepat gitu ya. Satu pertemuan bisa 1 atau 2 hadis, syukur 3 hadis. Tapi kalau hari ini karena panjang, kita akan bahas 3 hadis. Ya, bahas 1 hadis karena panjang guys. Hadis Jibril itu panjang. Nggih. Jamaah rahimakumullah, sebelum dibaca hadis yang kedua dari Arba'in Nawawi, sedikit ya saya mengajak, alhamdulillah kita berusaha untuk istiqomah ngaji, Pak. Istiqomah apa? Ngaji. Orang bisa ngaji istiqomah luar biasa. Al istiqomatul karomah. Al istiqomatul karomah. Orang yang bisa istiqomah itu yang mendapatkan karomah. Jenengan saged napa? Istiqomah ngaji seminggu misalkan sekali atau 2 kali atau mungkin 3 kali, istiqomah luar biasa, al istiqomatul karomah. Monggo ikuti saya. Al istiqomatu karomah. Al istiqomatu karomah. Sekarang khusus ibu-ibu, monggo Bu ikut saya Bu. Al istiqomatu karomah. Artinya apa? Istiqomah adalah karomah. Jadi kalau kita pengen lihat orang yang dapat karomah, bukan orang yang bisa terbang, jalan di atas air, bukan. Dibaca apa? Tidak mempan, bukan itu. Orang yang dapat karomah itu adalah orang-orang istiqomah. Istiqomah ibadah, istiqomah amal soleh, istiqomah ngaji. Dan jenengan kalau bisa istiqomah terus ngaji, luar biasa. Termasuk masjid. Masjid yang baik itu bukan yang masjid yang megah. Bukan. Masjid yang baik itu masjid yang istiqomah digunakan untuk ibadah. Salatnya waktunya bagus, pengajiannya jalan. Belajar Al-Qur'annya jalan, lain luar biasa. Ini luar biasa, itu masjid yang makmur, yang istiqomah. Di situ dilakukan berbagai macam ibadah. Baik, kita akan baca hadis kedua. Coba dibaca dulu, silakan. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الخفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطولون في البنيان ثم انطلق فلبست مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. Baik, ahsan. Baik. Jamaah rahimakumullah. Hadis kedua dari Arba'in Nawawi. Hadis ini saya akan bahas secara cepat ya, karena hadis ini kalau dibahas panjang sekali. Hadis ini hadis yang mungkin termasuk yang paling panjang dalam Arba'in Nawawi. Dan hadis ini telah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Bahkan ada yang menulis mengarang kitab khusus untuk menjelaskan hadis ini. Namanya Syarah Hadis Jibril. Syarah Hadis Jibril. Penjelasan hadis Jibril. Hadis ini bukan hadis Jibril, karena di situ nanti apa kisahnya Jibril menemui Nabi menjelaskan tentang 3 hal: Islam, iman dan ihsan. Jamaah rahimakumullah, sebelum membahas isi dari hadis ini, yang pertama dari Arba'in Nawawi terdiri dari 40 sekian hadis. Hadis-hadis yang kebanyakan pendek. Yang paling panjang yang ini ya. Dan hadis tersebut kebanyakannya berisi tentang dasar-dasar Islam, fima mabadi'il Islam. Dasar-dasar Islam, wa qawaidul ahkam, dan juga kaidah-kaidah umum dalam hukum Islam. Jadi kalau kita membaca hadis-hadis ringkas ini luar biasa, karena intinya Islam ya hadis-hadis ini. Hadis-hadis ini. Intinya hukum-hukum Islam juga dijelaskan dalam hadis-hadis ini. Ada 40-an sekian hadis. Dan telah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka mensyarah hadis ini. Di antaranya yang paling bagus yang ini di antara kitab Jamil Ulum wal Hikam. Ini karya Ibn Rajab Al-Hambali. Beliau menggenapi menjadi 50 hadis. Jadi 42 kemudian dilengkapi sampai 50 hadis. Kemudian dijelaskan satu-satu hadis-hadisnya. Ini kalau dibawa panjang sekali Pak. Tapi luar biasa. Ini di antara syarah yang terbagus dari kitab ini, kitab Arba'in An-Nawawi. Namun dalam kajian ini, karena sifatnya singkat, kita akan bahas fokus pada makna dari hadisnya, kemudian fokus pada faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis tersebut. Kita tidak akan bahas panjang lebar tentang sanad, tentang ini dan itu. Tidak. Nih, kembali ke hadis kedua. Hadis ini dikenal dengan hadis Jibril. Hadis Jibril yang menerangkan tentang maratibuddin, tingkatan Islam, tingkatan agama Islam. Ada 3 tadi: Islam, iman dan ihsan. Jadi kalau ditanya apa itu Islam, ya hadis ini. Intinya Islam apa? Ya hadis ini. Hadis ini. Hadis ini juga berisi beberapa hal yang lainnya.
yang sangat luar biasa, di antaranya tentang masalah amaratus saah, tanda-tanda hari kiamat. Hadis ini juga mengkritik tentang fenomena sosial, terutama di akhir hadis, dan itu terjadi di zaman ini. Kritikan sosial ini sangat keras. Di antaranya adalah tatanan sosial yang sudah mulai rusak, yaitu apa? Antalid al-amatu rabbataha, seorang budak perempuan yang melahirkan tuannya. Ini kalau dari letter hadisnya adalah dulu ada budak perempuan ya, kalau dia kemudian diambil oleh seorang majikan, kemudian digauli, namanya Ummul Walad. Ibunya anak gitu. Dia masih budak, tapi anaknya merdeka. Budak ini nantinya juga akan merdeka ketika tuannya meninggal. Itu makna dohirnya. Tapi bisa bermakna lebih dalam dari itu, yaitu makna sosial fenomena zaman ini, yaitu bagaimana bahwasanya seorang ibu itu diperbudak oleh anaknya, orang tua diperbudak oleh anaknya, anak yang sama sekali tidak tahu tentang berbakti pada orang tua. Jadi yang asal itu adalah anak itu berbakti pada orang tua, membantu orang tua. Saat ini banyak anak kemudian malah tanda kutip memperbudak orang tua, nyusahkan orang tua. Kecilnya nyusahkan, remajanya nyusahkan, bahkan tuanya pun masih apa? Nyusahkan. Sudah punya anak, sudah punya rumah sendiri masih nyusahkan orang tua. Mau bangun rumah, ngomong ke orang tuanya, Pak ini pengen bangun rumah, mau panas ini. Sebenarnya apa? Minta bantuan gitu. Ya Allah, banyak tak kayak ini? Wah ini rusak, tatanan sosial itu rusak dengan cara kayak gini. Anak yang tidak berbakti pada orang tua. Termasuk juga adalah wa antarul hufat alat, nanti akan dibahas ya. Orang yang pengembala berlomba-lomba bangun rumah. Orang yang dalam kutip ya, dia itu serba kemudian mementingkan materi. Padahal tidak punya, tapi kemudian apa? Nekat bermegah-megahan. Mungkin beli mobil, mungkin bangun rumah atau yang lainnya. Akhirnya apa? Susah hidupnya. Bukan karena kebutuhan hidupnya, tapi karena apa? Gaya hidupnya. Jelas gajinya UMR. Beli motor Avanza, cicilannya 3 juta. Mengkas-mengkis badan. Bu, gajinya UMR, cicilan Avanza 3 yuto, nomor sekawan yuto. Mengkas-mengkis badan. Mengkas loh. Nah ini susah hidupnya, bukan karena kebutuhan hidupnya susah, enggak, tapi gaya hidupnya itu. Orang semakin banyak gaya hidupnya, tekanan hidupnya semakin tinggi. Ini hukum fisika ya. Semakin banyak gaya, semakin tinggi apa? Tekanan. Begitu. Jadi orang itu banyak tertekan hidupnya, tidak bahagia. Ya. Bahkan kadang-kala siang jadikan malam, malam jadikan siang, kepala jadikan kaki, kaki jadikan kepala. Jangankan ngaji, sholat aja tidak sempat. Gaya-gaya apa? Gara-gara apa? Nah, kakean utang, mikir duit, ngejar butuh. Padahal sebenarnya bukan karena kebutuhan, tapi karena gaya hidup tadi. Nah, ini penting. Ini diisyaratkan dalam hadis ini, penting sekali, Pak. Hadis ini kalau kita renungi luar biasa. Baik, kita akan bahas secara singkat dari depan. Al-hadits tsani, hadis kedua. An Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab. Jadi perawi hadis ini sama dengan hadis yang sebelumnya, hadis tentang niat, yaitu Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Telah kita jelaskan kemarin ya, beberapa keutamaan Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini adalah khalifah yang kedua setelah Abu Bakar. Termasuk Umar bin Khattab ini termasuk khalifah yang meletakkan dasar-dasar pemerintahan Islami, yang membagi menjadi apa? Beberapa provinsi. Ada Basrah, ada ini dan ada Syam. Ini zamannya Umar bin Khattab. Termasuk yang meletakkan apa? Kalender Hijriyah. Di zaman nanti belum ada kalender Hijriyah. Tahun ini tahun berapa? Bulan Muharram tahun 1000. Bu. Tahun pinten, Bu? 1447 Hijriyah. Nah, itu ngitungnya sejak kapan itu, Pak? Sejak kapan? Itu sejak zamannya Umar bin Khattab. Baru dihitung itu mulai sejak zaman Umar bin Khattab. Tapi tentu mulainya adalah sebelum itu ada usul mulai dari lahirnya Nabi, mulai dari wafatnya Nabi, kemudian disepakati banyak pertimbangan hijrahnya Nabi. Tapi mulai penanggalan sendiri baru di zamannya Umar bin
Khattab, bukan di tahun Rasulullah hijrah kemudian ini tahun 1 hijriah, tidak ada. Di zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar tidak ada penanggalan hijriah. Adanya baru di zaman apa? Umar bin Khattab. Dan yang lainnya, dia juga meletakkan tentang apa? Pembendaraan negara, diwan, tentang sistem keuangan negara dan seterusnya. Umar bin Khattab luar biasa, seorang pemimpin yang luar biasa, yang sangat pemberani sekaligus sangat peka dengan rakyatnya, sangat lembut dan juga turun langsung. Jadi kalau kita saat ini mendengar ya, ada politikus belusukan itu, yang pertama kali siapa belusukan itu? Sinten Pak? Umar bin Khattab. Jadi kalau ada pemimpin yang belusukan itu, sebenarnya itu siapa yang ngawali? Umar bin Khattab. Ini serius. Jadi pemimpin ini ya turun ke bawah, pemimpin keongkang-ongkang di atas. Nah, ini tidak benar. Jadi pemimpin ini turun ke bawah, seperti yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allah meridai beliau, Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik, kemudian qala, dia mengatakan. Siapa yang mengatakan? Siapa yang mengatakan? Siapa Pak yang mengatakan, Pak? Dia mengatakan. Siapa yang mengatakan? Sinten? Umar bin Khattab, masih perawi hadis sebelum Rasulullah ya. Dia mengatakan, Umar bin Khattab mengatakan, bainama nahnu julusun inda Rasulillah, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi. Kalau bahasanya anak sekarang cangkrukan, nongkrong. Kalau bahasa jenengan apa Pak? Angkringan. Nah ini sedang duduk-duduk bersama Nabi. Memang begitu, orang itu hendaknya bersosialisasi. Jangan sampai menjadi orang itu yang individualis, hanya di rumah. Wah itu repot Pak. Orang yang sehat itu orang yang bersosialisasi. Orang yang bagus itu orang yang bersosialisasi. Karena kita makhluk sosial. Jangan sampai hanya menyendiri. Repot menyendiri Pak. Orang itu kalau menyendiri pasti banyak masalah Pak. Contohnya Pak, kokain utang. Tapi kalau orang dia berani berinteraksi dengan orang biasanya sehat gitu Pak. Mirip kalau saya tuh di kampus, ada mahasiswa sering ke kampus, wah itu pasti bagus. Bagus, lulusnya cepat. Tapi kalau jarang kelihatan, nggak nongol, nggak ini, wah ini tanda-tanda bermasalah. Baik. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah, ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah. Jadi Rasulullah itu orang yang merakyat. Dia mau duduk-duduk bersama Nabi, tidak menjaga jarak. Bersama para sahabatnya, tidak menjaga jarak. Ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah, dzata yaumin, suatu hari. Hari apa? Hari apa? Hari apa Pak? Hari apa? Tidak penting harinya, pokoknya suatu hari gitu aja. Ini saya tanya biar apa? Tidak ngantuk itu Bang. Bu. Nah, ibu-ibu ini kelihatannya ini belum dapat snack ini. Hari apa, Bu? Suatu hari. Hari apa? Pokoknya suatu hari, tidak penting hari apa. Tidak penting hari apa, tidak perlu dibahas. Ittala alaina rajulun. Tiba-tiba. Ini kalau bahasa Jawanya apa? Nah, ujuk-ujuk. Kalau bahasanya orang Gayam, mak jegagil apa? Mak jegadil. Muncul. Ittala alaina, ketika muncul kepada kami rajulun, seorang laki-laki. Syadidu bayadis thiyab, yang sangat putih bajunya. Bajunya putih. Bajunya putih, bersih. Necis kalau bahasa kita. Syadidu syawadi sya'r. Rambutnya itu apa? Hitam. Ya. Kalau bahasa sekarang klimis. Rambutnya klimis, pakaiannya necis, putih bersih, rambutnya hitam. La yura alaihi safar. La yura ali asarus safar. Tidak kelihatan padanya tanda-tanda apa? Safar, musafir. Karena dulu kalau orang musafir jangan dikira kayak sekarang. Sekarang musafir naik mobil itu ya, Asena. Atau naik bis, naik kereta, pesawat. Zaman dulu enggak Pak. Kalau orang zaman dulu safar pasti apa? Lusuh pakainya. Rambutnya apa? Utan-utan agak merah-merah. Apa namanya itu? Rambutnya kemerah-merahan itu apa namanya? Pirang, bukan pirang. Karena sering kepanasan itu apa namanya Pak?
Pokoknya rambutnya itu awul-awulan, tidak hitam lagi karena sering kena sinar matahari itu. Jadi pakaiannya pasti kumal, tidak mungkin putih bersih. Rambutnya pasti juga kemerahan atau yang lainnya, tidak mungkin apa hitam. Jadi tidak kelihatan dia safar, seorang musafir. Tidak kelihatan dia dari jauh. Wala ya'rifuhu minna ahad. Tapi anehnya di antara kita itu tidak ada yang mengenali. Kalau jenengan misalkan lihat Pak, yang hadir pengajian ini, apal Pak wajahnya? Oh itu bapaknya sering ada pengajian, kan apal. Ini paling santri itu ya. Kalau ada orang asing kan, ini dari mana itu? Ini dari mana? Nggak dikenali. Lah ini begitu, tidak ada tanda-tanda safar, tapi juga tidak dikenali. Ini kira-kira orang dari mana? Kok tiba-tiba muncul? Kok tiba-tiba muncul? Baik, sebelum lanjut, ini yang paling jauh rumahnya mana Pak? Mana? Pak Sugeng dari mana Pak? Tanjung. Wah, ada yang lebih jauh dari Tanjung. Sinten Pak? Sinten Pak? Dari Tengun Pak? Cuma Polo? Wih, luar biasa, tak hadiah Pak. Kita Pak, ini kumpulan kita Pak. Ini ada hadisnya juga Pak. Tapi nggak ada terjemahannya bahasa Arab semua. Alhamdulillah. Pak Sinten namanya Pak? Pak Narno. Ngatno. Wah, luar biasa. Sangi Juma Polo. Juma Polo. Oh, iya, alhamdulillah. Yang Mbak Ana kali garwo. Kali garwo kali anak. Wih, romantis ini Pak. Alhamdulillah pengajian sama anak sama istri itu luar biasa. Luar biasa, semoga diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Nggih, Pak Narno. Jadi tidak kelihatan atharus safar. Dia musafir dari jauh, tapi wala ya'rifuhu minhu ahad. Tapi nggak ada yang kenal. Aneh ini. Aneh. Ini menunjukkan para sahabat itu peka, Pak. Jadi ketika ada sesuatu ini kok, tapi kok nggak kenal, berarti mereka itu peka. Jadi orang itu ketika peka biasanya orang yang teliti, Pak. Ada orang juga cuek gitu, cuek, nggak peduli orang ini baru nggak baru, nggak. Tapi ada orang itu yang sangat peka. Dia lihat orang aja sekali, oh ini orangnya, saya lihat Pak Joko ini, wah kelihatannya sedang bahagia, uangnya banyak kelihatannya itu, begitu misalkan. Lihat yang lainnya, oh gini. Jadi Umar itu dan para sahabat itu apa? Peka sekali. Ini ada orang kok bersih sekali, tidak kelihatan seorang musafir, tapi kok nggak kenal ini siapa. Jadi mereka peka sekali dengan apa yang ada di sekitarnya. Sekitarnya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian duduk di dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendekat. Ini di antara adab bermajelis, adab seorang itu ketika pengen nemui orang lain mendekat, jangan dari jauh. Jangan dari jauh, mendekat. Bahkan tidak hanya itu, fa asnada rukbatai ila rukbatai, kemudian menyambungkan. Asnada artinya menyambungkan. Sanad, kita sering dengar sanad nggih, sanad hadis. Apa? Sanad itu riwayat apa hadis. Sambungan hadis itu. Namanya sanad. Asnada menyambungkan. Menyambungkan ya, sanad. Musnad, suatu yang tersambung kepada Nabi. Fa asnada menyambungkan. Kalau bahasa Jawanya ngatokke. Menyambungkan, menempelkan lututnya kepada lututnya Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, kemudian meletakkan tangannya di atas apa? Pahanya Nabi. Jadi dekat sekali, Pak. Dekat sekali. Saya minta santri datang ke depan. 2 orang santri. Mana ada santri itu? Depan. Ini ke sini. Tim media pun enggak apa-apa. Duduk berhadapan. Di sini. Nah, kemudian lututnya ditempelkan. Ini dipraktekkan. Biar enggak ngantuk, Pak nggih. Kalau orang itu lihat ilustrasi, duduk. Kamu duduk dulu, lah kamu mendekat, satunya mendekat. Nah, dekatkan. Tangannya di atas, salah satu di atas pundak. Lah gitu. Jadi dekat buatan, Mbak? Dekat. Jadi ini menunjukkan kedekatan. Adab juga ketika ada hajat keperluan, jangan dari jauh. Orang mau perlu dari jauh, apalagi misalkan ya pengen ngutang dong ya. Bro, ngutang. Walah. Dekat ini enggak bisa. Apalagi keperluan penting, mendekat menunjukkan kedekatan. Orang itu kalau didekati, misalkan saya dekat ini. Nah, kan merasa senang, ya enggak? Orang itu ketika disentuh kan merasa senang gitu. Ini adab. Apalagi seorang penuntut ilmu, seorang guru kepada muridnya, dekat dengan muridnya. Cukup ya.
Cukup. Ini di video tidak apa-apa sebenarnya tadi. Diviralkan. Oke. Jadi dia meletakkan tangannya di atas pahanya tadi. Paha Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendekat. Wa qala, kemudian berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam." Kabarkan kepadaku tentang apa? Islam. Ini juga agak aneh, Pak. Jarang sekali para sahabat itu nyebut Nabi dengan nama aslinya. Jarang, Pak. Biasanya gimana nyebutnya? Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, begitu. Jarang, "Hei Muhammad." Jarang itu. Biasanya yang Muhammad nyebut wahai Muhammad itu pasti orang Badui. Orang apa? Badui. Orang Badui ya Muhammad. Bahkan ada orang Badui datang kepada Nabi kemudian apa? Ya Muhammad, sahur utang gitu. Nagih utang dengan apa? Unta itu. Namanya orang Badui, orang Desit. Pernah ketemu orang Badui, Pak? Belum pernah, Pak? Wah, saya pernah, Pak. Ketika di Riyadh ketemu orang Badui. Ganas. Jadi dia biasanya dari kampung-kampung datang ke kota pakai motor pickup, nggak ada platnya, nggak ada ininya, jualan sayur, jualan buah gitu kan di pinggir-pinggir jalan ini. Oh, itu kalau naik mobil ngebut tanpa ada remnya itu. Pokoknya orang Badui itu tanpa aturan gitu kan. Masih ada gitu kan. Ya, meskipun mungkin tidak murni Badui itu kan. Tapi dia tinggalnya di pedalaman-pedalaman. Biasanya mengembala atau bersayur dan tanam dan seterusnya. Jadi, ya Muhammad, wahai Muhammad, ini aneh. Sahabat pun juga agak aneh. Kenapa kok menyebut langsung nama beliau? Ya? Wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Kabarkan tentang apa? Islam. Bertanya tentang Islam. Ini sedikit faedah. Kadangkala pelajaran itu akan masuk ketika dengan tanya jawab. Dengan tanya apa? Jawab. Kalau hanya monoton, dijelaskan, dipaparkan orang kadang nggak nyambung, Pak. Sekali ditanya luar biasa. Misalkan saya tanya, Pak Joko, kemarin sesi pertama apa, Pak? Oh, niat itu, oke. Minimal tidak ngantuk. Yang lainnya juga sudah siap-siap, nanti saya ditanya juga nanti gitu. Jadi tanya jawab itu penting dalam metode pembelajaran. Dan kadang juga pertanyaan itu bukan untuk tahu, tapi untuk mengajarkan. Di sini kan Jibril tanya, sebenarnya Jibril tahu enggak? Tahu. Dia tahu, dia menyampaikan wahyu. Tapi dia bertanya dengan Nabi Muhammad dengan tanya jawab untuk menjelaskan pada para sahabat, pada kaum muslimin. Metode ini tanya jawab. Ada interaksi gitu. Ini penting. Jadi kadang-kala dakwah itu kadang-kala susah masuk ya, kadang-kala itu kayak monoton gitu. Satu arah itu ya. Orangnya ngantuk itu. Memang kadang-kala ada momen yang memang harus satu arah. Contohnya khutbah Jumat satu arah itu, Pak. Nanti kalau khutbah Jumat biasanya apa? Khusyuk, Pak, semuanya. Baru alhamdulillah langsung apa? Tidur semuanya itu. Itu memang bukan pengajian ya. Itu memang kalau khutbah itu kan dia wasiat itu harus ringkas. Khutbah Jumat itu asalnya jangan panjang-panjang. Kan itu bukan pengajian. Itu adalah nasihat, itu adalah satu arah ya, singkat saja, jangan panjang-panjang, jangan panjang. Tapi kalau pengajian yang panjang tentu tidak bisa hanya satu arah, ngantuk dan seterusnya, nggak nyambung nanti. Jadi Jibril bertanya pada Nabi, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian menjawab al-Islamu, Islam itu antasyhada an la ilaha illallah. Islam itu adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah. Sebenarnya sebelum kita bahas tentang Islam, jadi Islam itu bisa bermakna banyak. Dan definisi Islam di antara yang paling bagus ya dalam hadis ini. Islam itu sesuatu yang sifatnya amali. Jadi agama Islam agama amal, bukan hanya teori, bukan hanya wawasan. Jelaskan Islam adalah bersyahadat, adalah sholat, adalah zakat. Menunjukkan Islam itu agama amal, bukan agama teori, bukan agama apa? Wawasan. Jadi kalau hanya orang ngaku Islam, hanya ngaku saja, tidak menjalankan ibadah, tidak menjalankan amalan, berarti apa? Dipertanyakan keislamannya. Ini catatan yang pertama. Dan yang pertama. Yang kedua, Islam juga bisa bermakna lebih luas dari itu. Tidak hanya amal, tapi juga mencakup semuanya, lahir dan batin, bahkan termasuk iman, ihsan itu sebagian dari
Islam. Tetapi ketika dia digabungkan dengan lafaz-lafaz tadi, iman, ihsan, maka Islam itu spesifik pada yang lahir, amalan lahiriah, amalan lahiriah, amalan lahiriah. Ya, sebagaimana dalam hadis ini. Ya. Tapi kalau dia tidak disambungkan dengan iman, dengan ihsan, maka Islam itu mencakup segalanya. Di antaranya definisi dalam Ushul Tsalatsah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan Islam itu al-istislamu lillahi bitauhid wa inqiyadu lahu bitta'ah wa bara'atu minasyirki wa ahli. Islam adalah tunduk kepada Allah dengan tauhid dan menjalankan ketaatan-ketaatan dan melepaskan diri dari syirik dan ahli syirik. Ini di antara definisi Islam secara global. Kembali ke hadis ini, definisi Islam secara amal. Al-Islamu, Islam itu antasyhada an la ilaha illallah. Yang pertama bersyahadat la ilaha illallah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang pertama. Ini tidak sederhana, jazakumullah. Jadi syahadat itu tidak sederhana. Ya, syahadat itu sebenarnya sumpah setia dengan dua hal yang paling penting dalam agama. Yang pertama itu sumpah setia hanya nyembah Allah, tidak nyembah yang lainnya. Nyembah itu tidak hanya sholat. Nyembah itu termasuk yang lainnya, berharap hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah. Jangan sedikit pun berbuat syirik. Intinya itu. Jangan sedikit pun melakukan riya. Meminta sesuatu pada selain Allah, mengharapkan sesuatu pada selain Allah. Ini yang pertama. Tapi tidak titik. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad utusan Allah. Maksudnya apa? Nyembah Allah dengan syariat Muhammad. Jadi kalau ada orang bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tapi sholatnya macam-macam, kemudian apa puasanya macam-macam, tata caranya, wah ini dipertanyakan apa syahadatnya. Jadi kita siapa? Sholat, Pak. Kalau jenengan lihat ya, orang sholat kan variasinya macam-macam. Lalu sebentar, baru dari takbirnya ada yang tadi Allah, Allah, Allah. Jadi mau takbir aja lama sekali. Ada yang takbir kemudian tangannya begini, Allah. Enten diputar-putar. Ada juga takbir kemudian tangannya apa? Mereng ini. Ini baru apa? Takbir dan meletakkan tangannya udah variasinya macam-macam. Ini sebabnya apa, Pak, kira-kira? Sebabnya apa kira-kira? Sebabnya karena dia beragama tidak mengikuti tuntunan Rasulullah. Meskipun dia bersyahadat Muhammad Rasulullah, tapi sebenarnya dia perbuatannya mengingkari itu. Oh, dia membuat tata cara sendiri dalam beribadah. Orang yang bersyahadat wa anna Muhammadar Rasulullah, sebenarnya dia sedang sumpah setia sudah. Saya ketika nyembah Allah, ketika beragama tidak neko-neko. Ikuti Rasulullah. Ini catatan penting. Catatan penting. Jadi syahadat la ilaha illallah, hanya nyembah Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, ikuti syariat Rasulullah. Jangan neko-neko, jangan aneh-aneh, jangan berbuat, kalau dalam istilah syariat, jangan berbuat bid'ah. Jangan berbuat bid'ah. Nanti akan jelaskan dalam hadis kelima lebih lanjut tentang masalah ini, tentang masalah bid'ah. B. Wa anna Muhammadar Rasulullah wa tu'tiyaz zakah, dan menunaikan zakat. Menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal bait, dan berhaji ke Baitullah in istata'ta ilaihi sabila. Ya, jikalau engkau mampu jalannya. Sedikit jamaah rahmatullah tentang rukun Islam. Jadi rukun Islam itu masing-masing punya pokok. Syahadat, akidah. Salat, hubungan dengan Allah, habluminallah. Zakat, habluminan nas, hubungan dengan manusia. Puasa, nah, puasa, Pak, habluminallah. Ya, banyak. Tapi puasanya di antara adalah hubungan dengan diri sendiri. Muamalah itu nafas. Dia menahan apa? Hawa nafsunya. Haji, kumpulan semuanya. Dia ada harta, ada fisik, ada kesabaran, dan yang lainnya. Jadi seolah-olah rukun Islam itu lengkap sekali, Pak. Kalau orang menjalankan rukun Islam dengan baik, wah itu luar biasa. Akidahnya lurus, ibadahnya kepada Allah bagus, hubungan dengan manusia bagus, secara pribadi juga bagus.
Secara kesempurnaan juga bagus. Ini inti dari rukun Islam. Ini kalau dijalankan dengan baik luar biasa. Baik. Nanti kan kita bahas lebih lanjut tentang rukun Islam pada hadis ketiga. Akan diulangi tentang rukun Islam. Kita lanjut berikutnya. Qala sadaqta. Engkau benar. Jadi orang tadi mengatakan engkau benar. Qala Umar mengatakan fa'ajibna lahu. Saya heran. Kami heran kepadanya. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia bertanya tapi dia yang membenarkan. Orang ini tanya-tanya tapi apa? Lah kan aneh itu. Dia tanya tapi membenarkan. Kan aneh sekali. Aneh sekali. Qala dia mengatakan fa akhbirni 'anil iman. Kabarkan tentangku, tentang iman. Apa itu iman wahai Muhammad? Jelaskan padaku. Qala Nabi Muhammad menjawab, antu'mina billah. Engkau beriman pada Allah, wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa rusulihi dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir dan juga hari akhir, wa antu'mina bil qadari khairi wa syarrih. Engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Qala sadaqta. Dia mengatakan orang tadi engkau benar. Jemaah, ini bagian dari kedua dari agama Islam. Yang pertama tadi amalan batin, amalan apa? Lahiriah. Amaliyah. Yang kedua, bagian kedua dari agama adalah keyakinan. Amalan apa? Batin. Atau kita kenal dengan apa? Akidah. Keimanan. Akidah atau keimanan. Dan itu banyak sekali. Banyak sekali apa-apa yang harus diyakini seorang muslim dan diimani seorang muslim. Tapi intinya apa? Rukun iman. 6 yang disebutkan di sini itu intisari dari akidah Islamnya ya rukun iman itu. Dan intinya lagi nanti yang pertama, iman pada Allah. Intinya lagi dari rukun yang pertama itu iman pada Allah adalah apa? Tentang apa? Tauhid. Tentang tauhid. Tentang mentauhidkan Allah. Ini sebelum dilanjut biar nggak ngantuk saya tanya lagi, Pak. Monggo Pak, sebelum dilanjut minum teh dulu Pak, biar nanti tidak ngantuk gitu ya. Alhamdulillah. Apa hubungannya tauhid dengan akidah Pak? Jangan Pak. Apa hubungannya tauhid dengan akidah? Kita kan sering dengar tauhid akidah. Apa hubungannya? Tauhid adalah ada Allah, dan adanya Allah. Kalau ada ilmu dalam hati. Ilmu dalam hati. Keyakinan. Baik. Jangan Pak. Hubungannya akidah dan tauhid. Akidah hubungannya tauhid dengan Allah. Tauhid. Dirinya sendiri. Wah ini versinya macam-macam. Ini khilafiyah di antar jamaah ini. Waduh. Alhamdulillah. Sini Pak. Satu lagi Pak. Jangan Pak. Saling terkait akidah dan tauhid sama-sama keyakinan, saling terkait ya. Yang jelas hubungannya baik-baik saja Pak. Jadi akidah itu umum. Keyakinan harus diyakini seorang muslim. Bisa berkaitan dengan hari akhir, berkaitan dengan gaib dan yang lainnya. Kalau tauhid lebih spesifik. Lebih spesifik terkait dengan mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah. Jadi tauhid itu bagian dari akidah. Akidah itu lebih umum. Jadi tauhid lebih spesifik terkait dengan Allah, itu pun spesifik terkait dengan mengesahkan menunggalkan Allah. Kalau secara bahasa akidah itu artinya dari kata-kata akdun. Akdun, akad nikah. Atau akad nikah nggih? Ikatan yang kuat. Jadi akidah itu keyakinan yang kuat. Al-i'tiqadu jazim. Jadi dia keyakinan yang kuat itu namanya akidah. Bisa salah bisa benar. Ada orang meyakini suatu, pokoknya percaya. Padahal apa? Salah. Padahal kalau dinalar itu nggak masuk akal Pak. Coba di daerah kita dekat kita nggak perlu saya sebutkan. Ada orang itu mengkultuskan hewan tertentu Pak. Itu pun hewan yang disebut sebagai apa? Simbol apa? Kebodohan. Apa Pak? Jenengan harus ngadang nggih. Tapi gelarnya kiai. Masuk akal betul Pak? Kiai. Oh kita misalkan kiai Pak Sri itu. Kiai. Kita merasa belum pantas, betul Pak?
Digelar kiai kita nggak pantas. Ini ada hewan simbol kebodohan disebut apa? Kiai. Masuk akal mboten? Jenengan tersinggung mboten, Pak? Tersinggung mboten? Kita ngaji lama disebut kiai aja belum pantas itu loh. Hewan simbol kebodohan disebut apa? Kiai kebu. Digelari dengan apa? Kiai. Saya nggak nyebutkan merek loh, Bang ya. Jenengan sing nyebut kula mireng dia. Itu. Masa belum itu aja, bukan hanya hewannya, tapi apa? Wah, berkah. Masuk akal betul, Pak? Enggak masuk akal. Tapi kalau orang udah yakin, percaya betul? Nah itu namanya akidah batilah itu kayak gitu. Dari keyakinan itu kadang-kadang nggak masuk akal. Tapi kalau udah yakin ya begitu. Jadi hati-hati, jangan sampai nanti terginjal dalam akidah yang salah. Kita harus pegang betul akidah Islamiyah. Akidah Islamiyah. Dari akidah itu keyakinan yang pasti. Yang kedua, tauhid. Kalau tauhid itu adalah kaitannya dengan Allah. Tauhid dari kata-kata wahada yuwahidu tauhidan. Mengisahkan, menunggalkan. Kalau dalam kita nyebut hari Ahad. Artinya hari apa? Hari Sabtu, hari pertama. Isnin. 2, Senin itu kan Isnin sebenarnya, Pak. Tapi orang Indonesia itu, orang Jawa terutama nggak mau Isnin, berat. Apa? Senin gitu ya. Selasa gitu kan, Selasa. Sebenarnya Sulasa hari ketiga. Hari keempat Arbi'ah. Jadi apa? Rabu. Padahal Arbi'ah. Kemudian hari Khamis. Jadi apa? Kemis itu. Padahal khamsah itu kelima. Nah, orang Indonesia itu kadang-kadang nggak mau repot lidahnya itu. Ahad 1, hari pertama. Tauhid mengesahkan, menjadikan satu. Menjadikan satu apa? Ya semuanya. Fi rububiyyati wa uluhiyyati wa asma'i wa sifatihi. Mengesahkan Allah, menunggalkan Allah dalam kerububiyahannya. Hanya Allah pencipta tunggal, pemilik tunggal, raja yang tunggal, satu-satunya merawat, satu-satunya memberi rezeki, dan satunya merawat alam semesta. Dalam rububiyahnya dan juga dalam uluhiyahnya, hanya Allah berhak disembah, diminta, diyakini. Kita tawakal pada Allah, kita takut hanya kepada Allah, dan semuanya dari unsur-unsur apa? Uluhiyah, unsur-unsur peribadatan hanya untuk Allah. Kita juga esahkan Allah dalam nama-nama dan sifatnya. Hanya Allah yang memiliki nama-nama dan sifat yang sempurna. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, ini iman. Jadi iman itu banyak, akidah itu banyak. Tapi intinya rukun iman yang disebutkan dalam hadis ini, iman pada Allah, pada malaikat-malaikat yang sangat banyak, kemudian pada kitab-kitabnya, pada rasul-rasulnya, dan pada hari akhir, dan juga pada takdir baik dan buruk. Secara singkat, iman pada Allah, ini saya singkat cepat. Iman pada Allah itu diantara ada 4 hal. 1, iman pada wujudiyahnya, Allah itu ada. 2, iman pada rububiyahnya, hanya Allah Tuhan yang esa. Hanya Allah yang berhak disembah. Hanya Allah yang menjadi Tuhan, pencipta, pengatur dan segalanya. Ini kalau dalam bangsa kita Pancasila. 1, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Tapi itu nggak cukup, Pak. Ketuhanan yang Maha Esa itu betul, tapi tidak cukup. Kita juga harus esakan Allah dalam apa? Uluhiyahnya. La ilaha illallah. Ini keyakinan kita, hanya Allah berhak disembah. Satu-satunya Tuhan hanya Allah. Allah juga esa, tunggal. Kita imani dalam nama-nama dan sifatnya. Ini iman pada Allah meliputi 4 hal tadi. Dalam wujudiyah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kemudian pada malaikat-malaikatnya ada beberapa hal, di antara 4 hal. 1, iman adanya malaikat-malaikat. Dan sangat banyak jumlahnya, tidak terbatas. Hanya Allah yang tahu. Bahkan tiap hari ada sekian puluh ribu malaikat yang dia sujud di Baitul Maqbur, di langit, kemudian ketika dia masuk keluar tidak akan kembali. Setiap hari begitu. Setiap hari begitu terus. Jadi banyak sekali. Banyak sekali itu. Kemudian juga iman pada nama-nama yang kita ketahui. Contohnya apa? Jibril, Mikail, Israel, Mungkar, Nakir, kemudian Malik, kemudian Ridwan, kemudian
Raqib Atid. Raqib Atid itu diperselisih apakah nama malaikat atau sifat. Wa alam yang rajih itu adalah sifat malaikat. Sebagian dalam Al-Qur'an nggih, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Raqib artinya apa? Mengawasi. Untuk itu kalau di Arab sana, kalau kita namanya intel, Pak. Namanya apa? Intel itu namanya hay'ah muraqabah. Tim apa? Yang mengawasi, tim investigasi. Saya dulu pernah jadi petugas apa? Penjaga ujian. Namanya apa? Lajnah muraqabah. Nah, itu. Jadi orang yang mengawasi apa ujian, muraqabah. Raqib mengawasi. Tapi mengawasinya tidak hanya mengawasi, atid hadir, mengawasi hadir langsung. Hadir langsung diawasi dari situ, Pak. Ngawasi dari jauh, gua tak pantau dari mana, dari rumah. Mantau dari rumah enggak kelihatan itu. Atau dia datang hadir tapi apa tidur. Misalkan pengajian nggih. Pengajian kemudian tidur. Meskipun dekat tapi kalau tidur enggak mengawasi. Tahu enggak yang terjadi? Tiba-tiba Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget ya. Selesai itu. Rampung gitu kan. Malaikat enggak, raqibun atid. Dia mengawasi dengan sangat tajam, sangat jeli dan dia hadir langsung terus bersama orang tersebut. Jadi raqib atid alam yang rajih adalah sifat malaikat, bukan nama malaikat. Kita imani juga tugas-tugas yang diberikan pada malaikat. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu dan seterusnya. Kita imani kemudian hari akhir, kita imani juga tentang takdir baik dan buruk. Baik, berikutnya saya akan agak percepat. Yang terakhir, tingkatan yang terakhir, qala fa akhbirni 'anil ihsan. Ini puncaknya dari Islam, puncaknya dari agama ini. Setelah dia melakukan amaliyah zahir, syahadat, salat, zakat, puasa, kemudian diiringi dengan amaliyah batin, keimanan yang sempurna pada Allah, pada malaikat, pada kitab dan seterusnya, maka puncaknya adalah tentang apa? Ihsan. Apa itu ihsan? Dijelaskan dengan bahasa yang luar biasa, Pak. Bukan bahasa yang teoritis, tapi bahasa amal. Luar biasa. Rasul mengatakan qala, ihsan itu adalah anta'budallah, engkau ibadah kepada Allah ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihat Allah. Dari ihsan sendiri itu satu posisi, tapi dia memiliki dua tingkatan ihsan. Yang pertama adalah ini yang paling tinggi, engkau ibadah pada Allah seolah-olah apa? Melihat Allah. Seolah-olah melihat Allah. Dan ini berat, Pak. Ini berat. Ketika kita beramal soleh atau melakukan segala sesuatu, menghadirkan bahwasanya Allah melihat kita itu berat. Berat. Anta'budallah ka'annaka tarah. Fa illam takun tarahu, tapi kalau engkau tidak bisa melihat Allah, tidak bisa sampai derajat tersebut, maka apa? Fa innahu yarak, maka yakinilah dia melihatmu, merasa diawasi oleh Allah. Nah, ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang kedua. Jadi selalu merasa diawasi oleh Allah. Ini tingkatan ihsan yang kedua. Ya, misalkan ya kita pengajian, ngapunten nggih. Mungkin dari kita ada yang ya datang pengajian sebenarnya pikiran itu sedang galau, Pak. Kenapa sedang galau? Besok ditagih utang misalkan nggih. Atau misalkan pengajian ngantuk-ngantuk, ustaz kok teko jam piro? Sudah jam ngeten lho, Pak nggih. Udah berat ya, kok sikile keju. Saya juga capek ini, Pak. Bismillah itu. Udah. Dan yang lainnya, masing-masing kita punya ujian, punya tantangan dan seterusnya, tapi yakin Allah melihat kita. Semua apa yang kita rasakan, yang kita alami, bahkan gejolak batin kita Allah lihat. Dan insya Allah akan balas dengan kebaikan. Menghadirkan seperti ini nggak mudah, Pak. Tidak mudah. Kadang-kadang orang itu melakukan hal yang sama, tetapi ternyata pahalanya berbeda. Tergantung bagaimana dia menghadirkan apa, diawasi oleh Allah atau tidak. Ketika orang itu diawasi oleh Allah, wah, pasti melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik itu. Jadi ihsan itu, engkau beribadah pada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi kalau engkau tidak mampu seperti itu, seolah-olah melihat Allah, maka apa? Yakinilah Allah melihatmu. Engkau diawasi oleh Allah. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Kemudian orang tadi, yaitu malaikat Jibril, dia bertanya lagi, kabarkan kepadaku tentang hari akhir, tentang kiamat. Qala, Nabi Muhammad mengatakan, ma mas'ulul anha bi'alami minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya.
ini maksudnya apa? Kita itu tidak perlu memaksakan menjawab sesuatu yang kita tidak tahu, Pak. Kan orang itu kadang-kala sok tahu, Pak. Sok tahu ditanya ini bagaimana? Coba saya renungi dulu. Padahal dia nggak tahu, sudah ngomong nggak tahu aja gampang. Nggak, orang itu kadang-kala gengsi Pak mengatakan tidak tahu itu. Keminter gitu. Nabi aja nggak tahu gitu. Jadi bahkan disebut mengatakan qaulul Allahu a'lam, perkataan Allahu a'lam itu separuh dari apa? Ilmu. Bahkan pernah suatu ketika Imam Malik itu ditanya orang dari jauh, Pak. Jauh-jauh, perjalanan jauh, datang pada Imam Malik bertanya tentang banyak permasalahan. Titipan pertanyaan dari apa? Kampung halamannya ini. Imam Malik mengatakan apa? Allahu a'lam, Allahu a'lam. Kemudian orang tadi ngomong begini, wah Imam Malik, sebenarnya kamu itu bisa jawab enggak sih? Saya ini jauh-jauh datang untuk bertanya kepadamu. Jawabannya cuma apa? Allahu a'lam. Seorang level itu. Kemudian Imam Malik marah itu, mengatakan bahwasanya apa? Tidaklah orang itu kemudian ketika tidak tahu kecuali ya dia harus jawab tidak tahu. Nanti kalau dia jawab sesuatu yang tidak pas ya malah salah, kemudian menyesatkan, menyesatkan. Ma mas'ulul anha bi'alami minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Ya. Qala. Alhamdulillah ini senangnya sudah datang, Pak. Alhamdulillah tandanya apa? Nang bubar. Alhamdulillah 5 menit. 10 menit lagi. Baik. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Kalau engkau tidak tahu tentang kiamat, sekarang tanda-tanda kiamat apa? Wah, ini pertanyaannya diubah. Menunjukkan, ini penting, Pak. Menunjukkan kadangkala dalam belajar itu memang ada pertanyaan yang sulit. Dan itu memang tidak mungkin dijawab. Kemudian diformulasikan dengan pertanyaan yang lainnya lebih tepat. Yang lebih tepat. Lebih tepat. Menunjukkan pertanyaan itu sendiri bagian dari ilmu. Untuk itu sebagian ulama mengatakan di antara tanda-tanda orang berilmu itu bertanya dengan apa? Dengan sesuatu yang bermutu. Ada kisah menarik ya. Ada kisah menarik soal ketika Imam Abu Hanifah itu dia sedang ngisi pengajian. Karena ngisi pengajian atau sedang jalsah santai. Dia selonjor, Pak. Kata ternyata nih selonjor. Kemudian ada orang datang itu berjubah. Berjubah. Kemudian Imam Abu Hanifah tiba-tiba langsung apa? Berdiri tegak. Karena wah ini pasti orang apa berilmu ini. Ini pasti ulama gitu. Tiba-tiba dia tanya, saya lupa pertanyaannya tapi agak aneh. Pertanyaannya begini, kalau sudah adzan maghrib, kalau nggak salah nggih, nanti saya akan baca lagi. Kalau sudah terbenam matahari, apakah saya boleh berbuka? Langsung apa Abu Bakar? Kalau begitu saya selonjor gitu. Begitu saya selonjor. Maksudnya apa? Wah ternyata orang ini orangnya apa? Awam sekali gitu. Pertanyaan kayak gitu ditanyakan gitu. Menunjukkan sebenarnya dia bukan ulama gitu. Jadi orang itu dari tanya, cara dia bertanya kelihatan apa? Ilmunya. Kelihatan ilmunya. Orang itu kalau tidak berilmu ya bertanya tidak mutu. Tidak mutu. Menunjukkan ini satu faedah penting ya. Bahwasanya apa? Di antara bobot ilmu, kualitas ilmu itu dengan pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang bagus. Ketika orang bertanya dengan pertanyaan yang berbobot itu menunjukkan dia berilmu. Menunjukkan dia dan itu bagian dari ilmu juga. Bagian dari ilmu juga. Di antaranya ini, Jibril bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nabi pun menjawab dengan jawaban-jawaban yang berbobot. Kalau pertanyaan tidak berbobot, jawabannya juga tidak berbobot. Misalkan ada yang tanya, Pak Ustadz, gimana caranya lunasi utang? Jawaban saya, yang dilunasi. Itu aja. Kan jawaban menunjukkan mana sesuai dengan pertanyaan gitu. Tapi kalau pertanyaannya itu diubah, Pak Ustadz, bagaimana kiat melapangkan rezeki? Wah begini. Meskipun sebenarnya pertanyaan tadi mengarahnya ke situ, ke situ. Baik. Jadi pertanyaan diubah tentang tanda-tanda kiamat. Ini bagian terakhir ya. Tentang tanda-tanda kiamat. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, antalidal ammatu rabbataha. Engkau melihat budak wanita melahirkan tuannya. Mereka tuh tuannya. Ini ada beberapa penafsiran atau beberapa penjelasan para ahli hadis.
tentang makna hadis ini, lafadz ini, sebagiannya mengatakan dua hal yang paling terkenal ya. Pendapat tentang penjelasan lafadz ini. Yang pertama adalah tadi, sesuai dengan dohirnya. Seorang budak perempuan melahirkan apa? Tuannya. Kalau dalam hukum fikih namanya umul walad. Jadi ada seorang mengambil budak perempuan kemudian digauli kemudian budak tadi hamil kemudian melahirkan anak. Maka anak tersebut merdeka. Ibunya masih apa? Budak. Tapi statusnya umul walad. Walad. Dia tidak boleh diperjualbelikan. Nanti kalau tuannya meninggal dia dengan sendirinya apa? Merdeka. Namanya umul walad. Dan semakin banyak terjadi kayak gitu. Itu tanda-tanda hari kiamat. Ada juga yang menjelaskan ini bisa bermakna kiasan. Yaitu anak yang memperlakukan orang tuanya, ibunya terutama seolah-olah sebagai apa? Budak, pembantu. Wah ini masalah besar, Pak. Jadi anak merepotkan orang tuanya, bahkan udah besar pun merepotkan sekali. Kalau merepotkan dalam hal yang wajar tidak apa-apa, tapi merepotkan benar-benar menjadikan orang tuanya kayak pembantu, kayak budak, ini tentu apa halnya tidak diperbolehkan dalam Islam. Tidak diperbolehkan dalam Islam. Bahkan ada anak yang viral tuh, membaca orang tuanya gara-gara minta motor tidak apa dituruti. Kayak pemuda zaman sekarang mau ke motor greng, siapa yang beli? Orang tuanya. Bahkan kadang orang tuanya cuma buruh. Buruh beli motor nyicil sampai sekian ini, pakai anaknya kemudian digunakan untuk ngetril untuk ini. Ini namanya apa? Memperbudak orang tua. Ini tidak layak. Wa antaral amatu rabbataha. Engkau melihat budak perempuan melahirkan tuannya. Wa antaral huffata urata ala tari'a asyad. Engkau melihat orang yang papa, miskin, yang telanjang kaki, yang dia suka mengembalakan kambing. Sudah miskin kemudian telanjang kaki. Artinya apa? Telanjang kaki itu, Pak. Nyekerman itu ya. Nyeker berarti kan nggak punya sepatu, nggak punya ini. Pokoknya nyeker, Pak. Nyekerman itu ya. Jadi sudah kayak gitu. Pengembala kambing. Tapi apa sisi lainnya, ironinya, ya tatawaluna fil bunyan. Tapi dia kemudian apa? Bermegah-megahan, saling meninggikan dalam apa? Bangunan. Nih. Maksudnya apa? Bikin rumah magrong. Coba lihat tangannya jenengan. Atau kita sendiri. Orangnya biasanya dipikirkan apa, Pak? Rumah dan rumah. Wah, sudah di keramik, tangganya ganti granit apa? Ganti granit. Tetangganya apa? Ganti pagar, ganti apa? Pagar itu. Ternyata tangganya sebelahnya ditingkat, Pak. Ditingkat apa? Dapurnya, di belakang dapur itu. Wah, melu ditingkat. Tetangga sampingnya lagi apa? Ningkat ruang tamunya. Wah, ningkat lagi. Dan seterusnya. Jadi proyek apa? Abadi. Proyek apa? Abadi. Padahal kebutuhannya ya sebenarnya tidak segitu. Tapi orang bermegah-megahan dan dia merasa itu sebagai status sosialnya. Jadi megahnya rumah itu menjadi tolak ukur status apa? Sosial. Jamal rahmatullah, kalau orang itu mampu, ya monggo. Tapi kalau orang nggak mampu kemudian apa? Memaksakan seperti itu, ya tadi menyengsarakan dirinya sendiri, dan ini terjadi. Di akhir zaman banyak orang bermemegahan bikin rumah, ya tadi tidak sempat ngaji, Pak. Jangan ngaji, sholat aja nggak sempat tadi. Gara-gara apa? Tadi lebon tadi, entah ini dan itu lebon BRI atau yang lainnya. Ini masalah. Maksud itu kenapa dalam Al-Quran itu diulang-ulang tentang apa? Rumah di surga, istana di surga. Mengingatkan kita jangan sampai habis hidup kita hanya mikir bangun rumah. Belum nikah mikir rumah, sudah nikah mikir rumah, punya anak mikir rumah, punya putu mikir rumah. Bahkan sudah pensiun, mau pensiun juga mikir apa? Rumah dan rumah. Lah akhiratnya kapan? Rumah di surganya kapan dipikirkannya? Ini masalah. Masalah.
Jadi kalau yang pertama tadi terkait dengan masalah sosial, terkait dengan hubungan sosial di antara dengan orang tua, kalau ini kaitannya dengan apa? Dengan harta. Hidup hedonis, hidup materialistis. Ini ciri-ciri akhir zaman. Orang hidupnya sudah lebih hedonis, lebih materialistis. Yatatawaluna fil bunyan, tsumma talaqa, baris terakhir. Tsumma talaqa, kemudian berlalu. Pergi orang tersebut. Falabithu maliyan, kemudian saya sejenak ya. Ya, bersama Nabi ya. Kemudian setelah itu tsumma qala. Kemudian Rasulullah berkata, tsumma qala li, kemudian Rasul mengatakan kepadaku, ya Umar, wahai Umar, atadrina man sa'il? Wahai Umar, engkau tahu enggak siapa yang bertanya? Dalam batinnya Umar itu sebenarnya penasaran juga. Orang tadi kok begini. Tapi Umar tentu orang yang beradab, tidak mau mendahului apa? Rasulullah. Tidak sok kemintar, wah ini pasti begini, enggak. Dia tahu tuh. Dia kemudian tahu diri. Dia mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Qala, Nabi Muhammad menjawab, fa innahu Jibril, itu adalah Jibril, atakum, mendatangi kalian, yu'allimukum, mengajari kalian dinakum, tentang agama kalian. Rawahu Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan hadis ini infaratul Muslim riwayatihi. Hadis ini hadis yang Imam Muslim meriwayatkannya dan tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Jadi hadis itu tingkatannya yang paling sahih biasanya Bukhari dan Muslim. Kemudian nanti apa? Bukhari, kemudian nanti Muslim. Kemudian setelah itu tingkatan berikutnya yang disepakati syarat-syarat Bukhari dan Muslim meskipun tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim dan hadis sahih. Baik, demikian semoga bermanfaat. Alam bisawab. Wassalatu wassalamu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.